makom kamu ada di mana. Begitu. Lanjut satu kali. Tes. Izin guru, jamaah mohon maaf kalau pertanyaannya kurang berkualitas. Soal Al-Quranul Qadim, guru. Jadi guru pernah ngomong bahwa yang bisa membedah Al-Quranul Qadim adalah hamba Allah yang sangat khusus hubungannya dengan Gusti Allah. Maka saya memberikan satu contoh, pernah ngaji Alif Lam Mim. Itu mengartikan Allah, malaikat Jibril dan Muhammad. Yang kedua Alif Lam Ra. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyebarkan ilmu. Yang ketiga Toha, yang artinya adalah cerdas. Apakah benar? Yang kedua, ini cukup apa ya guru ya, di Arab Saudi ya, di Arab Saudi itu ada buku yang namanya Angan-Angan Tuhan. Jadi ini pernah dikeluarkan oleh yang namanya Islah Bahrawi ya, seorang eksekutif direktur jaringan moderat Indonesia, ngomong bahwa anak muda di Arab Saudi itu sudah tidak bertuhan, sudah tidak mengakui Allah, dan ini membranding, memanage pikirannya, pola pikirnya menuju ke sana. Artinya apa? Ketika manusia itu dipenggal, itu pasti mati, pasti jasanya terbunuh. Itu menunjukkan dan meyakini bahwa Tuhan itu urat nadi, urat saraf. Nah, ini bagaimana? Kalau bisa, usul saya guru dilawan dengan kitab awal. Bila perlu, dua-duanya kita kirim ke Arab Saudi. Biar pola anak muda juga bisa kita branding. Yang ketiga, soal malaikat. Rasulullah bersabda bahwa ketika di forum zikir atau di forum ta'lim seperti ini, yang dibaca satu ayat Al-Quran adalah dijaga oleh jutaan malaikat. Kemudian di sekeliling kita itu berkumpul berjuta-juta malaikat. Nah, ketika kita sondingkan bahwa malaikat itu sudah tuntas dengan soal nafsu, tidak diberikan nafsu, maka apakah benar bahwa teman-teman, saudara-saudara ini ketika sudah tuntas soal nafsunya, berarti itu adalah malaikat. Kemudian saya bisa menjustifikasi, aku Allah, aku Muhammad, aku malaikat. Demikian mohon dijelaskan. Terima kasih guru. Pertama, terkait makalah Al-Quranul Qadim, pernah kami sampaikan itu hanya ada di dalam hati seorang yang soleh di mata Allah, yang bisa membuka. Tetapi itu tidak murni, masih memandang makhluknya, walaupun itu maksudnya. Di dalam kesolehan si soleh tadi, itu siapa? Berarti jikalau tentang ayat Al-Quranul Qadim ini saya murnikan, yang bisa menjelaskan, yang paham tentang Al-Quranul Qadim hanyalah Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ali Imran ayat 7. Yang tahu tentang makna dari ayat mutasyabihah Al-Quranul Qadim, takwilannya hanyalah Allah.
Berarti sudah murni tauhidnya, tidak tercampur dengan sesuatu apapun, kalau boleh saya katakan di ahad. Walaupun bahasanya itu orang-orang hatinya yang soleh di mata Allah, itu pandangan orang. Seakan-akan dia yang tahu dan yang menjelaskan. Jikalau ini kami murnikan tauhid itu, tidak ada yang lain yang bisa tahu, yang bisa menjelaskan makna dari ayat mutasyabihah atau Al-Quranul Qadim kecuali Allah. Niki kalau sudah di posisi ahad, murni sudah. Makanya saya sering katakan, kalau Anda masih merasa meyakini yang membimbing Anda itu makhluk, syiriklah kita masihan. Walaupun itu kita anggap sebagai orang yang soleh di mata Allah, tetap kita masih syirik. Kalau ini sudah sering saya lakukan, kok yo masih tetap aja hatimu masih beriman seperti itu, mending muto. Paham ya? Mending muto. Jadi arek cilik maneh. Penak. Iku pertimbangan daripada kami menyesatkan hati Anda, mending saya menjauh. Nah, ini kan kalau dijauhi dengan alasan nulis kitab lah, jauh. Ora kroso sampean ya. Bon, itu yang pertama. Untuk yang kedua, Arab Saudi mangga. Oke. Saya maklumi mereka mempunyai angan-angan, berangan-angan tentang wujudnya Allah itu urat nadi, karena mereka melihat dari satu pandangan makhluk, logika. Dengan bukti ketika seseorang itu dipenggal, matilah dia. Langat Anda? Oke. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat daripada urat nadi. Bapak Ibu, ketika saat mereka memunculkan satu ajaran berbentuk kitab yang membranding terhadap kaum muda supaya berangan-angan bahwasanya Allah itu urat nadi, monggo itu haknya. Saya tidak akan mau untuk kena provokasi, menyalahkan, enggak. Saya maklumi karena takaran tauhidnya belum sampai di anak. Kemunculan kitab yang nanti akan kusampaikan pada umat, yang kusebut sebagai kitab awal dan kitab akhir, itu nanti menegaskan sejatine Allah wujudiku yang mana. Saya enggak akan pernah menyalahkan itu enggak. Nanti biar umat sendiri yang mensikapi. Dan ini berdasarkan dari apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah. Yang terkenal sebagai waris Nabi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran. Di situ dikatakan, nafsu iki penggaweane menyesatkan. Malaikat iku penggaweane memberikan petunjuk.
Pilih mana Anda? Terserah. Mohon maaf, siapapun kita tidak akan pernah membenarkan malaikat, tidak akan pernah menyalahkan malaikat dan membenarkan iblis. Kita tidak akan pernah bisa mengatakan hal itu manakala kita belum sampai ke la ilaha illa ana. Belum bisa. Tetap kita akan menganggap malaikat benar, iblis salah. Dalam artian lain, tetap kita akan mengatakan iblislah yang salah, malaikatlah yang benar. Didukung dengan satu ayat, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Saya berpikir iblis menyesatkan jikalau tanpa Allah, ya raiso. Malaikat memberikan petunjuk, raiso, jikalau tidak atas dasar Allahnya. Ini kita fahami dalam satu makalah Al-Hikam, salah satu makalah Syekh Ibnu Athaillah yang berbunyi begini. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin raghibin. Niki. Intinya bagus lan eleki perilaku dhahiriyah itu ditentukan buah apa yang muncul di dalam hati seseorang. Keadaan hati seseorang cuman ada dua, mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin. Hati yang condong pada keahad, hati yang condong pada selain keahad. Udah itu. Tapi jikalau isi daripada kitab ini nanti secara halus menebas dari munculnya kitab yang mengatakan angan-angan Tuhan, terserah Anda. Yang penting ini nanti isi semua materinya adalah membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Udah. Kalau bahasa kanjeng Nabi, minadz dzulumati ilan nur. Diterima kak diterima, bukan urusan saya. Terkait akad, la ilaha illa ana. Ana di sini wujud nyatane Allah batin lan wujud anane Allah dohir yang sering kita sebut sebagai Muhammad. Makanya di rumah-rumah kadang ada tulisan Allah Muhammad. Terus di masjid juga Allah Muhammad. Allah yang mana, Muhammad yang mana, gak isok digambar nolak ngaten nggih. Udah, kalau kau berhenti di situ saja, ya nggak akan paham dan juga nggak akan tahu maksud daripada mengapa nama tulisan Allah dan tulisan Muhammad wujudnya gak oleh digambarkan iku apa sebabnya. Dan ini tidak jauh berbeda, tidak jauh dengan pengertian hakikat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mekaten.